Belahan bumi Eropa, 18 Desember 1878. Lahirlah. Ya, dia Stalin, lahir di kota Gori, Georgia. Nama aslinya tuh Iosif Vissarionovich. Wis itulah. Jadi dia lahir di keluarga miskin, plus punya ayah peminum, suka mabok. Terus pas dia udah gede, ibunya tuh pengen dia jadi pendeta. Jadi dia dimasukin ke sekolah seminari, biar suci, nggak kayak bapaknya. Tapi karirnya tuh nggak berjalan mulus. Dia malah lebih tertarik sama ide-ide revolusioner. Suka baca buku terlarang tentang Marxisme sama revolusi. Ya, ini tuh bertentangan banget sama ajaran gereja. Nah, ini yang bikin dia nggak disiplin. Wis, bandel lah. Terus dia dikeluarin dari gereja. Dan dia pun mutusin buat nggak ngelanjutin pendidikan formalnya. Terus dia beralih gabung ke gerakan revolusioner, ngelawan kekaisaran Rusia. Anjay, dan dia pun join ke Partai Demokrat Sosial Rusia. Ya, ini kayak partai revolusi buat ngelawan kekaisaran Rusia. Tapi partai ini kepecah jadi dua faksi, faksi Menshevik sama Bolshevik. Terus dia milih buat join ke faksi Bolshevik yang dipimpin sama Lenin. BTW, aktivitas partai Bolshevik ini dilakuin di bawah tanah. Wis, misterius lah. Ya, karena kekaisaran Rusia tuh ngelarang aktivitas partai-partai revolusi. Nah, lanjut. Pas di partai ini, dia tuh dikenal sebagai kader lapangan yang pemberani. Ya, karena pas nggak lama dia gabung, dia tuh langsung aktif nyebarin propaganda, biar makin banyak pendukung partai Bolshevik. Terus dia juga ngatur pemogokan buruh, bahkan sampai ngerampok bank. Ya, tujuannya buat ngedanain aktivitas partai-partai Bolshevik. Wis, pokoknya tugas-tugas yang ekstrim tuh dia berani ngelakuin lah. Nah, karena aksi nekatnya ini, dia tuh sampai sering diasingin sama pemerintah Rusia. Tapi ya, dia selalu berhasil kabur, terus balik lagi ke aktivitas bawah tanah. Wis, pokoknya setia banget lah sama partainya. Nah, Lenin yang lihat aksinya ini, dia pun jadi respect. Respect wok. Terus dia ditunjuk buat ikut join ke komite pusat. Ya, circle-nya pimpinan partai. Selamat Iosif Vissarionovich. Ya, itulah. Lu resmi join circle kita. Anjay. Nah, setelah join ke komite pusat, dia pun mulai ganti namanya. Dari yang Iosif Vissarionovich itu, jadi Joseph Stalin, yang artinya manusia baja. Anjay. Nah, sejak saat itu dia mulai dekat sama Lenin. Jadi bestie. Ya, nggak bestie juga sih. Kayak jadi salah satu orang kepercayaan Lenin lah. Nah, singkatnya, biar cepat, Lenin sama partainya berhasil ngegulingin kekaisaran Rusia pas revolusi 1917. Terus resmi ngediriin Uni Soviet pas tanggal 30 Desember 1922. Dan ya sebagai pemimpinnya. Oh iya, Stalin ini juga udah diangkat jadi sekretaris jenderal di Partai Komunis pas tanggal 3 April 1922. Nah, singkatnya lagi, si Lenin ini wafat pas tahun 1924 gara-gara sakit stroke. Dan kursi pemimpin Uni Soviet pun kosong, nggak ada penerus resmi. Nah, di sini terjadilah perebutan kekuasaan antara Stalin sama Trotsky. Sebenarnya pas masa-masa terakhir Lenin, dia tuh lebih percaya sama Trotsky dibanding Stalin. Ya, soalnya dia ada nulis surat, kayak wasiat politik gitu, yang isinya gini. Nah, pas perebutan kekuasaan, si Stalin ini manfaatin posisi sekretaris jenderalnya. Dia tuh naruh orang-orang setia di posisi penting, kayak bikin jaringan gitu, terus nguasain partai dari dalam. Ditambah propaganda Stalin, dia tuh mulai ngebangun citranya sebagai penerus sejati Lenin. Nah, ini yang bikin Trotsky pelan-pelan jadi terlupakan. Dan pas tahun 1929, Stalin ini pun jadi pemimpin tunggal Uni Soviet. Diktator. Nah, si Stalin ini langsung gercep ngejalanin industri besar-besaran. Kayak bikin pabrik, jalur kereta, bendungan, cetak tank. Wes, sibuk banget lah negaranya. Nah, si Stalin ini pun berhasil bikin ekonomi Soviet jadi menguat. Tapi ya di sisi lain, capek su. Ya, pekerjaan rakyat tuh jadi makin berat, ditambah gajinya kecil. Stalin ini kayak lebih mentingin industri daripada kesejahteraan rakyatnya. Dia tuh juga maksa petani buat nyerahin semua lahan hasil panen. Wis, semuanya lah buat dikasih ke negara. Dia kayak mengubah pertanian individu jadi pertanian kolektif. Ya, kebijakan ini namanya kolektivisasi. Sebenarnya banyak rakyat yang nggak setuju. Soalnya kebijakan ini banyak nyebabin rakyat mati kelaparan. Duh bang, kok nggak ada rakyat yang memberontak? Ya, kalau lu berani ngelawan, siap-siap aja menghilang dari land. Si Stalin ini juga suka bersih-bersih. Bukan bersih-bersih yang itu, tapi bersih-bersih yang ini. Jadi pas tahun 1936 sampai 1938, hidup rakyatnya ini nggak tenang. Ya, soalnya dia ngadain pembersihan besar-besaran yang dikenal dengan nama Great Terror. Dia tuh nyikat habis semua orang yang dianggap ancaman, dikirim ke gulag.
Ya, mereka di sana dijadiin mesin gratis, kerja paksa. Makanya hidup rakyat tuh jadi nggak tenang. Kalau mereka kelihatan mencurigakan sedikit aja, ya dia bakal dikirim ke Gulag. Nah, terus lanjut ke tahun 1941. Perang Dunia II ini pecah. Duar. Ya, si komunis ini nyerang Uni Soviet. Sebenarnya pas tahun 1939, Hitler sama Stalin ini udah bikin kesepakatan. Kesepakatannya tuh kayak non-agresi. Ya, nggak boleh saling nyerang. Tapi ya entah kenapa Om Kumis ini malah nyerang. Nah, si Stalin ini pun syok. Kukira hubungan kita spesial. Dia tuh sampai ngurung diri selama seminggu tanpa ngasih perintah. Tapi dia pun bangkit lagi. Ya, dia nyuruh pasukannya tempur sampai mati. Pokoknya defense lah. Dan betul aja pasukannya berhasil nahan Jerman. Sampai kekuatan dewa pun turun tangan. Ya, musim salju. Dan Jerman pun berhasil dipukul mundur. Ya, karena pasukan Soviet ini lebih siap ngadapin pertempuran musim salju dibanding Jerman. Nah, singkatnya dia berhasil neken Jerman dari arah timur. Terus disusul sama sekutu yang nyerang dari arah barat. Wis, kejepit lah. Sampai Soviet pun berhasil ngepung Berlin. Dan Jerman pun kalah. Ya, si Hitler ini bunuh diri. Nah, singkatnya perang pun selesai pas tahun 1945. Ngejadiin Soviet sebagai salah satu negara pemenang perang. Terus ngebagi Jerman jadi dua wilayah timur sama barat. Nah, ini yang bikin Soviet jadi overpower sama Amerika. Ya, Stalin ini berhasil nguasain Eropa Timur. Terus dijadiin blok komunis di bawah kendali Soviet. Anjay. Terus pas tahun 1950, Stalin ini udah makin tua. Wis, sakit-sakitan lah. Terus akhirnya dia pun wafat gara-gara stroke. Dia wafat tahun 1953 dan tamat.